Saudara, akhir Juni 2021 lalu, polisi telah berhasil mengungkap sindikat pengedar ijazah palsu di wilayah Jawa Timur. 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, berikut pula dengan sejumlah barang bukti lainnya yang juga telah diamankan oleh polisi. Lantas, apa motif dibalik kasus ini? Dan bagaimana hingga akhirnya kasus ini kemudian terungkap? Saudara, saya Kika Madona, dan berikut ini hasil penelusuran kami di gelar perkara. Tim gelar perkara mengkonfirmasi pada pihak kepolisian jika peredaran ijazah palsu ini terungkap atas patroli siber yang dilakukan Ditkrimsus Polda Jawa Timur. Para pelaku membuat ijazah palsu pun sesuai pesanan. Memang anggota kami aktif 24 jam melakukan patroli cyber. Kemudian ada hal-hal yang mencurigakan pada saat melakukan patroli cyber. Kemudian kami melihat, mendalami, kemudian ada tawaran tentang beberapa ijazah atau sertifikat lulusan sekolah. Nah, kemudian dilakukan pemancingan kepada yang bersangkutan. Ya, alhamdulillah berhasil kita amankan 1 orang pelaku awalnya. Kemudian kita kembangkan menjadi 2 orang pelaku. Handphone ya Mbak ya, kita mengamankan handphone. Kemudian pada saat kita lakukan penggeledahan di kediaman yang bersangkutan, kita dapati beberapa barang bukti seperti yang di atas ini. Ada ijazah mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK atau sederajat. Kemudian ijazah S1, S2, sertifikat security. Kemudian ada juga. Kemudian ada beberapa produk lagi. Kemudian kita datang ke rumahnya, anggota mendapati perangkat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksinya. Termasuk ini ada komputer, kemudian ada kartu ATM yang digunakan pelaku untuk mentransfer hasil dari kejahatan yang diperoleh dari para pelaku yang lain. Ini tadi disebutkan ada ijazah SD, ini ijazah SMP. Ya, ini ya. SMP, SMA. Ini ijazah SMA. Oke. Ini SMA negeri. Untuk mengikuti sekolah lanjutan ataupun syarat untuk masuk ke sebuah perusahaan untuk daftar kerjaan biasanya, Mbak. Baik, kalau kita lihat saudara di sini ada sejumlah ijazah memang seperti yang disampaikan ada SD, SMA, lalu juga ada sejumlah universitas yang ada di Indonesia. Satu diantaranya ini yang juga cukup menarik, salah satu universitas nasional yang juga kemudian dipalsukan ijazahnya. Nah, ini seperti apa mungkin Bapak bisa diceritakan kalau untuk ijazah yang satu ini dari universitas nasional terbesar di Indonesia, seperti apa? Ya, ini salah satu universitas yang terkenal. Pelaku ini melakukan atau membuat sesuai dengan pesanan. Jadi kalau misalnya Mbak mau mesan lulusan dari universitas tertentu, kemudian IPK-nya berapa, kemudian lulus tahun berapa, disesuaikan dengan oleh pelaku. Jadi sesuai dengan pesanan, dia akan membuat sesuai dengan pesanan. Termasuk universitasnya? Termasuk universitasnya, karena berdasarkan biasanya domisili atau universitas yang dia pernah mengikuti pendidikan, tidak tamat, kemudian dia membeli sertifikat untuk atau ijazah untuk memuluskan. Dia mendaftar ke universitas lain atau lanjutan, ataupun dia mendaftar pekerjaan, biasanya seperti itu, Mbak. Mulai dari kapan ini? Keterangan yang diperoleh oleh anggota, mulai tahun 2018 ya, dia sudah melakukan, 2019 mulai dipasarkan, sampai dengan terakhir pada saat kita amankan. Jadi seperti apa cara kerjanya mereka? Tawaran beliau yang ada di sosial media, tawaran si pelaku ini, tawaran tersangka. Kemudian misalnya ada orang yang ingin mesan, misalnya saya mesan, saya telepon Mas, saya butuh ijazah S1 lulusan dari Universitas A gitu, dengan nilai IPK 3,5 misalnya. Dia akan buat nilainya, dia masukkan semua, kemudian lulus tahun berapa, misalnya lulus tahun 2019, dia akan buat sesuai dengan pesanan. Nah, cuman satu hal mungkin yang tidak bisa dia buat terkait dengan tanda-tanda yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Dinas Pendidikan. Karena kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Pendidikan maupun Dikti. Ada logo-logo yang dia tidak bisa buat, dan itu merupakan ciri khas dari suatu ijazah, gitu Mbak. Jadi mereka membuatnya atau mencetaknya dengan cara seperti apa Pak? Apakah mereka datang ke percetakan ataukah mereka melakukan dengan
dengan cara manual dengan komputer atau printer pribadi? Ya, jadi ini alat yang digunakan, komputer dimasukin, kemudian ini printer, dia menggunakan bahan baku ini rata-rata dari bahan foto ya Mbak ya. Kalau kita lihat nih bahan foto, kemudian dia pastinya pernah melihat atau mengetahui ijazah aslinya, kemudian dia samakan, kemudian dia buat dan dia cetak. Kalau sesuai dengan pesanan, artinya orang yang memesan itu merasa puas, kemudian dia akan kirim uang, baru dia kirim barangnya. Nah, kalau kita mengacu di pasal 263 di Undang-Undang KUHP, itu di ayat 2, menggunakan dokumen palsu gitu. Menggunakan akte palsu atau dokumen palsu, dan kegunaannya dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain, itu bisa dipidana. Nah, tapi dari hasil pemeriksaan kita terhadap orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan, dia belum gunakan, dia hanya pakai ijazah itu. Kalau dia ditanya memang benar dia lulusan SMA dan ijazahnya ada, itu hanya sebatas itu. Tapi kita tetap mendalami, ada beberapa orang yang dugaan kita, karena ini dia udah banyak Mbak, dia udah menghasilkan beberapa jumlah uang, sudah ada banyak yang dikirim sama dia, cuman kita terkendala karena yang bersangkutan ini tidak pernah menyimpan nomor teleponnya. Kemudian dia sistemnya lepas dan dia juga gonta-ganti nomor handphone Mbak. Jadi kemudian tempat tanggal lahir dan sekolah asal. Nah, karena kalau kita telusuri di sekolah yang bersangkutan ini kebetulan dari Palembang. Kalau kita telusuri pasti kita nggak akan nemu karena data dia sebenarnya tidak ada di sekolah itu gitu. Seperti itu Mbak. Oke. Lalu untuk semua kurang lebih ada sekitar 90 jutaan. 90 jutaan selama 3 tahun. Untuk apa nih, Pak? Nah, kalau dari hasil pemeriksaan anggota, yang bersangkutan gunakan untuk kepentingan pribadi, untuk yang bersangkutan ya kehidupan sehari-hari Mbak, dia untuk makan, untuk ya melanjutkan usahanya kembali, untuk ya mencari korban berikutnya atau pengguna berikutnya. Dia akan putar, dia beli peralatan, ini dia beli dari awalnya mungkin dia sederhana, sekarang sudah ada hasil, dia beli alat-alat ini termasuk beberapa handphone yang dia gunakan. Yang pasti pesan kami sebagai para kepolisian, karena banyak pengalaman, banyak kasus yang kita tangani, apabila ada suatu universitas ingin menerima murid baru atau suatu perusahaan ingin menerima karyawan dengan syarat tertentu, katakanlah punya lulusan ijazah minimal SMA atau S1, itu mohon dipastikan atau dilibatkan orang dari teman-teman dari dinas pendidikan ataupun instansi terkait yang memahami tentang asli tidaknya ijazah ini. Sama kayak kami di polisi, pada saat kita memeriksa administrasi kelengkapan calon peserta didik, itu akan dilibatkan dari Dukcapil, kita dinas pendidikan, kita libatkan untuk memastikan apakah ijazah yang digunakan seperti ini sesuai atau tidak. Karena undang-undang yang kita gunakan berlapis Mbak, ya ada 3 pasal yang kita gunakan. Itu di pasal 35, pasal 51 di undang-undang ITE, kemudian ada pasal 263 penggunaan atau pemalsuan dokumen, kemudian ada 55 ini turut serta atau yunto. Itu kurang lebih ancaman pidananya 12 tahun, Mbak. Sementara pengamat pendidikan menilai tindak kriminal pelaku pemalsuan ijazah sebagai hal yang tidak bermartabat. Dunia pendidikan pun tercoreng. Ini kan sering kali terjadi ya kan, beberapa waktu yang lalu juga sering terjadi dan sering ditemukan juga kan ketika seorang itu sudah melakukan aktivitasnya, kemudian diketahui menggunakan ijazah yang tidak dibenarkan. Nah, menurut saya begini, kalau bicara ijazah palsu di dunia pendidikan itu kan harus kembali pada apa yang dimaksud dengan pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu kan menjadikan orang yang tidak baik menjadi baik, menjadikan orang yang tidak tahu menjadi tahu, menjadikan orang yang tidak bermoral menjadi bermoral. Nah, menggunakan ijazah palsu itu kan sebetulnya sebuah kejahatan. Nah, kejahatannya itu adalah kejahatan moral. Kenapa? Karena dunia pendidikan itu sesuatu yang bermartabat. Kalau kemudian cara mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak bermartabat,
ini sebetulnya adalah kejahatan moral. Sehingga menurut saya pelaku kejahatan moral baik itu yang membuat maupun yang menggunakan ini mesti harus disanksi dengan berat karena dia merendahkan dunia pendidikan. Dari kacamata kriminologi, tindakan ini tidak dibenarkan baik pelaku pembuat maupun mereka korban yang memesan. Keduanya pun bisa diberi hukuman pidana. Kita harus tahu hukum itu yang satu ini perbuatan manusianya ada enggak. Nah, kalau membuat ijazah palsu, berarti pasalnya sudah diundangkan oleh negara, pemerintah, yaitu pasal 263 KUHP. Baik ayat 1, ayat 2. Baik yang membuat atau yang menggunakan. Jadi membuat, barang siapa orang yang membuat sesuatu yang berhubungan dengan nantinya digunakan, akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan satu kerugian bagi orang pengguna atau pemakai atau membuat. Kan membuat ini menggunakan, ketika apa? Dijadikan suatu pekerjaan. Nah, jadi ancamannya nggak main-main, 6 tahun. Jadi 263 ayat 1, ayat 2 itu 6 tahun. Jadi dalam arti yang membuat, yang menggunakan, itu kena semua. SD, SMP, atau sarjana, atau S2, atau doktor, ketika digunakan, ini yang buat bukan yang gunakan, digunakan untuk sebagai salah satu profesi. Saya ini seorang dokter, padahal ini nggak dokter, digunakan untuk ngajar, digunakan untuk sebagai suatu pekerjaan, kena. Jadi mendapatkan sesuatu dari ijazah palsu, kena. Itu yang namanya menggunakan, Mbak Kika. Nah yang buat, nah iya kena juga. Jadi ayat 1, ayat 2 berhubungan. Jadi kalau hukum itu ada kasualitasnya, sebab dan akibatnya itu ada. Nah itulah yang namanya, kalau itu menggunakan perbuatan hukum itu ada niat, sudah ada mesranya, ada dolusnya dalam bahasa tentang kriminologi itu. Ada dolus sudah, tidak usah perbuatan hukum, menggunakan sudah cukup. Nah kalau itu sudah seperti itu, berarti seorang penyidik berarti sudah terang benderang ketika ada hubungannya dengan persoalan dua bukti yang cukup, berarti sudah dari tersangka. Ijazah itu harus, meskipun ada nomor registernya, tapi harus ada barcode. Nah barcode itu mencerminkan dikeluarkan siapa registernya itu. Nah nomor induknya katakanlah, siapa yang mengeluarkan, katakanlah Universitas A, B, C, D, E. Nah saya ini kebetulan seorang dosen ini di Narutama. Nah Narutama itu harus barcode. Barcode-nya itu ada, oh Sunarno dibawa, pasti ada. Nomor berapa itu keluar. Nah berarti sudah, itu adalah sebagai satu alumni. Atau suatu sudah jebolan dari universitas seperti itu. Contohnya Narutama seperti itu. Saya nggak bicara yang lain, tapi yang jelas saya pada waktu ngajar pasca dan S1 itu. Jadi jelas. Makanya saya berikan suatu pertimbangan atau masukan, jangan sampai ijazah itu nggak ada barcode-nya. Saudara, dari kasus ini kita belajar sesuatu hal, yaitu betapa meruginya bagi orang-orang yang mengambil jalan pintas untuk mencapai sebuah tujuan yang berharga, yaitu sebuah ijazah asli. Karena hanya orang-orang yang pintar saja dan juga kemudian mau bekerja keras serta bersekolah dengan benar yang berhak untuk mendapatkan ijazah asli. Hukum di Indonesia sudah jelas bahwa baik pembuat maupun pengguna ijazah palsu mendapatkan jeratan hukum yang sama. Tak main-main, untuk kasus ini ancaman hukumannya bahkan mencapai 6 tahun penjara. Sehingga jangan pernah main-main dengan yang namanya ijazah palsu. Tika Madonna, Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.